Pemirsa Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi bersama dengan perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Banda Aceh, Aceh. Sejumlah pemulihan telah dilakukan oleh pemerintah di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera. Dari 52 kabupaten kota terdampak, ada 15 yang masih belum pulih. Pemerintah telah memulihkan lebih dari 80% jalur transportasi dan logistik antar wilayah. Satgas juga telah menuntaskan 17 jembatan beli besar yang menjadi jalur utama distribusi dan transportasi. Normalisasi sungai perlu diselesaikan segera untuk mencegah banjir susulan. Huntara menjadi prioritas percepatan dan ditargetkan pada bulan Ramadan. Huntara sudah selesai dan tidak ada warga yang tinggal di pengungsian. Yang tidak mungkin kami sebut satu persatu mengingat waktu, saya masuk langsung ke laporan ke izin pimpinan. Sehubungan dengan apa yang telah disampaikan. Akses darat ini apapun harus dilakukan karena kunci ini untuk mobilitas orang dan barang. Kalau akses daratnya lancar seperti Sumatera Barat, ya, Sumatera Utara, nggak masalah. Karena pengiriman barang, logistik, pasukan, peralatan, apapun juga dengan mudah bisa dilakukan. Tapi di Aceh masih banyak masalah nih. Kemudian yang ketiga lah pengurangan pengungsi. Menurut kami ini penting, simbol dari percepatan pemulihan. Karena makin dikit pengungsi yang di tenda-tenda, maka akan lebih akan menunjukkan bahwa situasi sudah mendekati normal. Nah, kalau kita melihat kuncinya data kerusakan rumah, ringan, sedang, berat, huntap. Nah, kita lihat data pengungsi. Coba lihat ini, data yang bukan yang ini, yang jumlah. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat data ini, memang ada dua versi data sementara dari PKP dan juga dari BNPB. Ya, saya izin tanpa menafikan Bang Ara, dari Menteri, saya coba ambil yang BNPB ya sebagai contoh saja. Itu yang rusak ringan total 76.000 bawah itu. Yang sedang 45.000, artinya sudah 120.000. Rusak berat 53.000. Kalau saja kita bisa ada skemanya untuk rusak ringan, sedang ini diberikan ringan 15 juta. Ya, lalu bagaimana kondisi pemulihan bencana di Aceh? Kita tanyakan kepada rekan Putri Sofia yang berada di Aceh. Putri Sofia, silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang Redra dan juga pemirsa. Benar sekali, pada hari ini Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, pemerintah dan juga Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana dari DPR RI melakukan rapat koordinasi lanjutan setelah memang Satgas ini telah dibentuk 10 hari yang lalu. Dari rapat ini memang kami juga tadi sudah mendengar bagaimana pemaparan baik dari Ketua Koordinator Posko yang ada di Aceh dan juga berbagai person in charge ataupun PIC dari lembaga-lembaga ataupun kementerian terkait. Dan baru saja tadi juga disampaikan pemaparan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut bahwa memang sudah ada beberapa progres yang telah dilakukan, begitu terlebih mengingat bahwa untuk saat ini fokus pemulihan pasca bencana adalah huntara ataupun hunian sementara yang juga telah dibangun di beberapa lokasi, yang terlebih untuk di Aceh sendiri memang sudah dibangun sekitar ada ratusan huntara. Dan memang untuk fokus dari rapat kali ini adalah untuk memperkuat sinergi ataupun koordinasi serta untuk melihat bagaimana progres dan juga untuk eksekusi program-program ataupun program pasca pemulihan pasca bencana yang akan dilangsungkan. Dan tadi juga dari PIC Kementerian Pekerjaan Umum juga telah menyebut bahwa daerah terisolir seperti di Takengon, di Biren, di Melabo, dan juga beberapa daerah lain di Aceh juga sudah terbuka. Namun fokusnya saat ini adalah untuk membuka jalur logistik dari Takengon ke Losemawe. Selain itu juga huntara menjadi prioritas masih karena mengingat fokus dari Satgas rehabilitasi pasca bencana ini adalah nantinya untuk huntara sendiri akan dipercepat, begitu mengingat ini merupakan sebentar lagi juga merupakan bulan Ramadan, begitu sehingga ini diupayakan agar tidak ada lagi pengungsi yang berada di tenda pada saat ibadah puasa berlangsung. Dan untuk
progres Huntara sendiri tadi disampaikan oleh BP BUMN sendiri, perwakilannya menyebut bahwa untuk Aceh Tamiang sendiri sudah ada 600 unit yang dikerjakan, dan 8 Januari kemarin juga sudah dilaksanakan serah terima, dan juga progres ataupun pembangunan Huntara juga masih terus dilakukan di daerah-daerah seperti Pidijaya, Aceh Utara, Timur, dan juga ada 162 lebih Huntara yang masih akan terus dibangun. Namun tadi juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut masih ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Sumatera. Ini adalah salah satunya adalah untuk pembersihan lumpur dipercepat pasca banjir bandang dan longsor yang terjadi. Tadi Menteri Tito juga menyampaikan bahwa nantinya akan ada taruna-taruna dari sekolah-sekolah kedinasan yang nantinya akan terus diterjunkan, begitu. Pihak kementerian juga akan meminta, selain itu juga akan ada perbaikan akses darat dan juga perkuatan dari pemerintah daerah, dan juga tidak lupa untuk tugas-tugas lain yang harus dikerjakan oleh Menteri Dalam Negeri ataupun yang tergabung dalam satuan tugas ini adalah nantinya pengurangan pengungsi, mengingat juga ini akan memasuki bulan Ramadan, akan diminimalisir ataupun sepenuhnya nantinya akan dialihkan begitu ke hunian sementara, dan juga perkuatan pemerintah daerah, kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur nantinya juga akan berfokus pada perbaikan jembatan, listrik, air, BBM, akses BBM, SPBU, dan juga gas 3 kilo, dan juga jalan-jalan seperti jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Dan tidak lupa juga untuk pemulihan ekonomi, nantinya jalur perekonomian akan diperbaiki, begitu, dan juga saluran irigasi akan diperbaiki, dan juga ini untuk meminimalisir inflasi, dan juga akan diperkuat dari sisi-sisi perekonomian seperti penjual dan juga pasar. Setelah itu juga sektor lain seperti rumah-rumah ibadah nantinya juga akan terus diperbaiki, mengingat ini juga masih menjadi tugas yang begitu panjang bagi Satgas, baik dari Satuan Tugas Galapana dari DPR RI maupun dari pemerintah sendiri. Dan hingga saat ini rapat juga masih terus berlangsung begitu untuk mendengar beberapa paparan, karena tidak hanya dari pihak DPR RI dan juga para person in charge ataupun orang yang bertanggung jawab begitu, tetapi juga ada beberapa menteri yang langsung hadir dalam rapat hari ini, diantaranya adalah Menteri Dalam Negeri tentunya Tito Karnavian yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas. Ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa, dan juga Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait. Dan selain itu juga memang ini juga merupakan lanjutan dari rapat minggu lalu ataupun saat dibentuknya Satgas ini, sama fokusnya untuk percepatan pembangunan dan juga untuk membahas bagaimana jaminan dana siap pakai dan anggaran pemulihan yang memang sudah disampaikan begitu pada rapat sebelumnya oleh Menkyu Purbaya Yudi Sadewa, bahwa ada sekitar dana siap pakai sekitar 2,9 triliun yang siap dipakai untuk pemulihan. Selain itu juga masih akan terus dilakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur di lokasi terdampak, dan hingga saat ini rapat masih terus berlangsung dikarenakan memang Satgas ini khusus berkantor di wilayah Aceh dan Sumatera untuk terus sama-sama berkoordinasi agar sama dari pusat dan daerah dalam proses pemulihan bencana. Untuk sementara demikian, Rendra, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia informasinya langsung dari Banda Aceh. Selamat bertugas kembali.